Pria botak ini ditusuk oleh 4 tombak sekaligus dan menghancurkan seluruh organ dalamnya. Ini semua terjadi karena pria botak itu tak bisa melanjutkan ayat dari agama sekte ini. Sungguh gila sekali. Awalnya, terlihatlah para pendatang baru desa ini dikumpulkan di dalam gereja oleh ketua sekte. Ketua sekte itu mendapat info bahwa penyusup yang ia cari pasti ada di antara pendatang ini. Karena itulah ia mengumpulkan para pendatang ini untuk mengetes mereka satu persatu. Ketua sekte itu meminta mereka semua untuk membaca ayat suci dari Alkitab sekte miliknya. Ini adalah bencana besar. Pria tampan ini tak pernah membaca Alkitab itu apalagi menghafalnya. Ia pasti ketahuan sebagai penyusup dan nyawanya akan berakhir di sini. Kini dimulailah tes keimanan itu seiring dengan ayat pertama yang diucapkan oleh ketua sekte. Ia memilih orang paling kanan sebagai permulaan dan akan diteruskan oleh orang-orang di sebelahnya. Ini mirip seperti permainan sambung kata dan para pendatang itu harus menjawab dengan ayat yang sesuai. Selesai sudah. Gilirannya sebentar lagi dan penyamaran pria tampan ini pasti akan terbongkar. Ia pun semakin gugup dan akan menyiapkan pisau untuk berjaga-jaga. Tapi disitulah ia tak sengaja melihat pria di sebelahnya melakukan hal yang sama. Gerak-gerik pria botak itu sangat mencurigakan dan ada pisau bercorak emas di pinggangnya. Hingga disinilah semua pertanyaan itu terjawab. Saat giliran pria botak ini, ia tak bersuara sedikit pun dan menatap tajam ke arah ketua sekte. Dan voila, pedang itu hampir mengenainya, tapi untungnya ada pria tampan yang menahan pria botak itu hingga para penjaga melancarkan serangan balik. Selesai sudah. 4 bilah tombak sudah menembus dada pria botak dan ini adalah akhir dari nasibnya. Ketua sekte pun mendekat lagi dan ia melihat pisau mewah milik lawannya itu. Pisau itu punya corak khas kerajaan Inggris dan ini artinya pria botak itu adalah mata-mata. Tampaknya pemerintah Inggris sudah sangat marah dan menganggap sekte ini sebagai ancaman. Tapi terlepas dari situ, pria tampan ini menderita luka yang sangat parah. Dadanya robek karena tebasan pisau dan ia pun dibawa ke rumah ketua sekte. Dengan cepat putri ketua sekte mengambil kotak obat karena ia tahu ini adalah kondisi darurat. Mereka berpacu dengan waktu dan pria tampan itu harus segera ditolong. Tapi di sini ketua sekte itu menghampiri sang pria dan mendekatkan pisau emas itu ke lehernya. Sang pria pun hanya bisa terdiam seiring dengan pikiran bahwa pisau itu akan menebas lehernya. Namun tak disangka, ketua sekte itu malah melukai tangannya sendiri menggunakan pisau itu. Ternyata ini adalah bentuk solidaritas dari ketua sekte karena pria tampan itu sudah menolongnya. Ia merasa berhutang budi dan ingin berbagi sakitnya bersama sang pria. Di titik ini ketua sekte ini masih belum tahu bahwa pria tampan inilah orang yang ia cari. Ia sengaja melawan pria botak tadi di gereja agar dirinya tak dicurigai sebagai penyusup. Sungguh pintar sekali. Terlepas dari kejadian barusan, memang beginilah yang terjadi di desa ini. Semenjak pria ini menginjakkan kaki di sini, memang sudah banyak kejadian aneh yang menimpanya. Seolah-olah ada misteri kelam di desa ini yang harus ia ungkap. Tapi pertanyaannya, dari mana ia harus memulainya? Hingga di malam inilah semua bencana itu bermula. Meskipun pria tampan ini sudah terhindar dari dakwaan penyusup, ia masih belum bisa tenang. Ketakutannya akan segera terbukti dan kesabarannya akan diuji lagi. Karena ternyata orang yang selama ini ia cari sudah berada tepat di hadapannya. Itu adalah adiknya yang sedang diarak keliling desa oleh ketua sekte ini. Ternyata dugaan pria tampan itu memang benar adanya. Sekte sesat inilah yang sudah menculik adiknya hanya untuk meminta uang tebusan. Tapi ketua sekte malah membuat alibi seakan-akan adiknya adalah orang jahat. Ia berkata bahwa sang adik adalah orang kafir yang tak mau menyembah Tuhan mereka. Karena itulah ketua sekte mengumumkan kepada semua orang bahwa sang adik akan disiksa. Ini semua dilakukan agar si penyusup alias pria tampan ini menampakkan dirinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita saksikan di part 4.